Oke teman-teman, selamat siang. Sabtu 31 Mei. Dan saya akan update terkini ya mengenai penangkalan mandiri di Kali Jambe ya, yang dikasih estimasi waktu pot desa sampai akhir Mei. Dan tentunya ini udah di penghujung bulan Mei ya. Yap. Kali ini kita sudah berada di bantaran Kali Jambe teman-teman. Dan ini udah dibongkar ya untuk potongan ekor ayam. Dan nampaknya udah penertiban ya. Ini Pak. Dan kita susuri sampai ujung, sampai mana kondisinya. Dan waktu itu di area sini banyak bangunan-bangunan yang berdiri di bantaran Kali Jambe ini ya. Ya nampaknya ini juga belum dibongkar ya. Oke teman-teman, kali ini saya berada di Kali Jambe ya Pak. Waktu beberapa lalu ada kunjungan dari Satpol PP mengenai penertiban bangunan yang ada di bantaran Kali Jambe. Benar. Pak, untuk saat ini seperti apa Pak kelanjutannya Pak? Ya kelanjutannya belum ada informasi lagi kan. Kalau misalnya di sini kan pengikutan di mana informasi dari atasannya gitu. Dari pihak RT, RW dan camat ya. Kecamatan. Waktu beberapa lalu kan ada kunjungan dari Satpol PP dan Pak RT ya. Kan kita namanya perintah, ada perintah kita laksanakan. Oke. Sudah ini, cuman kan belum ada himbauan lagi kan. Belum ada himbauan lagi. Tinggal nunggu himbauannya gimana. Kalau boleh tahu Pak, apa aja nih Pak yang dibongkar-bongkar Pak dari warga Pak? Ini kan apa namanya ya? Kalau ini kan memang bangunan sebenarnya ini kan tadinya sih enggak buat orang buat apa peneduhan jadi di bangunan itu dikasih tihan dan biar nggak panas doang sebenarnya. Okay. Terus ada musola di sini, tempat ngaji, bocah. Nah, terus ya bikin pandangan tempe gitu ya. Itu pandangan tempe. Oh, ada tempat buat ngaji. Iya, ini dibongkar makanya ada keramik. Oh, itu tempat ibaratnya ya menuntut ilmu lah ya Pak ya. Iya, buat anak-anak samanya. Kata RT suruh dibongkar ya bongkar. Kata karena warga sini kan taat gitu gimana perintah gitu. Jadi untuk saat ini kalau tempat untuk menuntut ilmu agamanya ataupun tempat mengajinya itu dibongkar Pak. Sekarang anak-anak ke mana Pak? Ke kamar aja. Ke si pengajar, gitu. Pak gurunya. Kamar ya. Oke. Pak Ustadz atau ya ada pembimbingnya. Oke. Tapi apakah setelah penertiban itu ada kunjungan lagi Pak mengenai sosialisasi atau gimana? Ya makanya itu belum. Masih menunggu. Sampai sekarang belum ada lagi. Jadi makanya nunggu apa? Makanya kan kalau umpamanya ada untuk pembersihan, untuk merapikan barangkali kayu-kayu yang numpuk diangkat kan, gitu. Diangkatin. Kalau umpamanya udah begini udah aman ya berarti kan selesai gitu aja. Ya makanya saya datang lagi ke sini. Waktu itu kan sempat dapat informasi dikasih waktu sampai akhir Mei. Nah apakah setelah akhir Mei ini ada lagi atau surat menyurat ataukah ada informasi lagi? Berarti belum ada ya Pak ya? Belum ada. Oke teman-teman, saya izin share di sosial media nggak apa-apa untuk informasi seperti ini Pak. Dan tentunya ini kampung apa Pak lebih tepatnya? Gedung Gede, Desa Setia Mekar. Kampung Gedung Gede, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan teman-teman. Jadi beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah 2 minggu ya Pak, ada kunjungan dari Satpol PP dan Pak RT sosialisasi mengenai penertiban di Kali Jambe, benar ya Pak? Dan warga di sini sudah melakukan surat edaran tersebut, taat terhadap aturan dan terlihat
bekas-bekas kaso, bambu ataupun tempat yang mirip sih tempat untuk menuntut ilmu juga dirapikan. Saat ini anak-anak belajar di kamar ya Pak, terbatas berarti ya Pak ya. Iya. Ya mudah-mudahan Pak ada semacam apa ya, disediakan tempat solusi. Nah, iya Nah. kalau kepengen tuh ada begitu, ada solusinya lah, namanya buat menuntut anak-anak menuntut ilmu. Kalau bisa mah barangkali ini Ada. bisa dibangunin lagi yang lebih bagus ini ya. Alhamdulillah gitu pengen warga mah namanya buat anak-anak kan, Iya, daripada jauh-jauh nuntut ilmu kan di sini kan dikit-dikit kan ada yang bimbingnya gitu. Dan umpamanya barangkali dari pihak pemerintah atau dari donatur gimana itu Ya jadi alhamdulillah gitu, harapan ya. dari Harapannya warga begitu, ya. seperti itu ya, ada Ya. tempat Ya. sediakan untuk menuntut ilmu gitu ya Pak. Oh, mudah-mudahan Pak dari video ini kan bisa ditinjau. Iya. Oh, ternyata di kampung ini ada tempat ini, setidaknya ada sedikit ya solusi untuk Ya, iya. tempat ya disediakan atau di mana. Karena untuk saat ini diajarkannya di kamar Pak, Kamar. sangat terbatas berarti ya. Iya. Kalau boleh tahu berapa orang Pak untuk setiap anak-anak itu belajar mengaji? Ya kalau umpamanya ini di sini sekitar 25 atau 30. 25 atau 30 ya. Kita ngebayangin kalau masuk kamar kan Ya makanya kan jadi bergilir. Iya, jadi bergilir ya. Pertama anak kecil-kecil dulu, yang keduanya yang agak gedean gitu. Oh, jadinya Jadi kan kalau ada- dimasukin sekaligus kan Orang agak ketampung. muat. Iya, orang ketampung. Kok- Jadi tahap jadi pakai tahap 1 atau tahap 2 gitu. kalau dulu mah enak ngeriung ya Pak. Ngeriung semua Oh gitu. iya, benar, Jadi benar. sekaligus gitu ibaratnya. Jadi keterbatasnya Iya. keterbatasnya sekarang itu ya Pak ya. Jadi bergilir, jadi beda jam. Oh, iya. Apa yang kecil dulu atau yang besar dulu. Oke Pak, mudah-mudahan Pak ada solusinya mengenai setidaknya tempat tersebut. Mudah-mudahan juga untuk warga-warga ada diberi kelancaran rezekinya, karena tempat-tempat ini kan juga kan setidaknya mengeluarkan dana juga ya, tapi tetap ya Pak ya di bantaran kali juga ya Pak. Iya, sebagai warga kita juga paham lah ya. Udah paham lah. Iya, ada paham, makanya setidaknya Makanya itu juga aja lah. program apa dari pemerintah yang kita ikuti, namanya kita memang terus terang aja kita tuh orang numpang itu ya. Jadi, Ini untuk kasus-kasus ini apakah masih dipakai atau gimana Pak? Ada sebagian. ya sebagian paling umpamanya kalau umpamanya udah enggak ini berat Udah nggak dia layak kan buat makan paling ya paling dibikin di belakang kan buat tempe-tempe tadinya, berarti kan tadi bikin lagi di belakang umpamanya barangkali. Ya sebenarnya kan udah penertiban kayak gini pengennya dibersihin juga ya. Iya kalau Yang- umpamanya ini kalau umpamanya bersihin kan berarti dia yang penting di belakang atau yang punya ini kan yang punya pabrik tempe semua ini. Oh, dipilah-pilih ya Pak ya. Iya. Oke, Jadi kalau yang kayu-kayu ini kan dibakarin tuh buat ngerebus. Oke Pak, makasih Pak. Oh, iya, Oke, makasih. izin ya Pak ya untuk share di sosial media. Oke teman-teman, itulah perbincangan kita dengan warga yang sudah melakukan penertiban dan sudah melakukan hal yang dilakukan dari surat edaran tersebut. Dan yang menjadi perhatian adalah tempat biasa untuk mengaji biasa di area sini ya, ataupun semacam gazebo untuk menuntut ilmu terpaksa dibongkar karena mengikuti peraturan yang sudah dilakukan. Tapi tetap juga ini bantaran kali memang saat ini sedang dilakukan penertibannya biar lebih bagus untuk normalisasi. Ini kebetulan di Kali Jambe teman-teman, dan itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari video ini bisa menjadi apa ya, manfaat informasi bagi teman-teman ataupun dari dinas tertentu. Dan tentunya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya berada di atas airan Kali Jambe ya. Nah seperti ini, beberapa waktu yang lalu ya sempat ada teguran-teguran juga dari pihak-pihak terkait mengenai penertiban. Dan saat ini kondisi bangunan ada beberapa yang ditertibkan dan ada juga yang belum ya. Tapi balik lagi ke nantinya seperti apa teman-teman. Nah ini yang waktu itu pernah juga dilakukan penertiban atau sosialisasi, dan
kondisinya sih tidak ada yang berubah ya. Seperti ini nih teman-teman. Kita coba nanti ke depan lagi yuk. Kita coba jalan ke depan ya. Memang untuk situasinya tidak terlalu banyak teman-teman ya, hanya beberapa bangunan yang ditertibkan ya. Terlihat ya banyak kaso-kaso bekas penertiban di bantaran kali ya. Dan ingat sekali mengenai bangunan-bangunan yang di pinggir kali udah tidak ada. Dan kita coba tanya-tanya di sini yuk. Kita tanya-tanya ke warga mengenai penertiban. Mari Pak. Oke teman-teman, demikian kita berbicara. Nah di sini teman-teman ternyata ya tempat mengaji anak-anak dari kampung ini ya, menuntut ilmu. Dan ini pabrik tempe. Dan ini juga ayam nih ya. Ya dibongkar emang ya ini ya, benar udah dibongkar. Tadinya ini tampias kanopi. Nah, ini juga ada pengecetan ya tuh. Ya seperti itulah informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman mengenai penertiban, sosialisasi, normalisasi di kali-kali yang ada di Bekasi. Tentunya dengan video tersebut mudah-mudahan memberi informasi dan bermanfaat. Mohon maaf nih bila ada salah-salah kata ya. Salah-salah informasi, saya hanya manusia biasa dan kesusahan. Dukung terus Alfian TV 85. Terima kasih yang udah support. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan, dan tentunya dukung terus program-program dari Gubernur Jawa Barat serta jajarannya dan Bupati Wali Kota Bekasi. Akhir kata, Alfian TV melaporkan dari Bekasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.